قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, ada berita yang cukup mengejutkan kaum muslimin, ya. Dan ini berita terkait pondok pesantrennya Gus Miftah, pondok pesantren Ora Aji. Kalau kemarin-kemarin kaum muslimin, ya, berita yang viral itu adalah berita di mana pimpinan pondok pesantren, kemudian kiai, mereka menganu santriwatinya. Ya, ada pimpinan majelis taklim yang menganu jamaahnya. Dan modusnya ya macam-macam. Ya, yang jelas mereka diiming-imingi dengan barokah. Barokah. Ya. Dan ya, jamaah aswaja yang memang paling gampang kalau ditipu dengan barokah, ya. Orang gila disebut barokah, ya mereka mau ngalap barokah sama orang gila. Orang gila nggak jelas asal usulnya, ya. Itu Joko Kendil itu, ya. Orang aswaja ngalap barokah sama Joko Kendil. La ilaha illallah. Oh, DGJ kok dijadikan tempat untuk ngalap barokah, ya. Ya Allah, barokah apanya? Orang gila kok barokah, ya. Dan ini berita Ponpes Ora Aji ini, ya, ini beritanya tambah Ora Aji lagi kaum muslimin, ya. Coba kita simak ini beritanya kaum muslimin. Bahwa 13 pengurus santri Ponpes Gus Miftah dipolisikan terkait dugaan penganiayaan. Buset, Ora Aji tenan ini. Ya. Informasi 13 pengurus santri Ponpes Gus Miftah dipolisikan ini dimuat oleh banyak media, khususnya detikjogja.com. Sebanyak 13 orang yang terdiri dari pengurus dan santri pondok pesantren Ponpes Ora Aji, Kalasan milik Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang terkenal dengan Gus Miftah, dilaporkan ke Polresta Sleman terkait dugaan penganiayaan. Korbannya sekaligus pelapor dalam perkara ini, pria berinisial KDR, umur 23 tahun, warga Kalimantan. Ketua Tim Kuasa Hukum KDR, Heru Lestarianto, menyebut aksi penganiayaan terhadap kliennya terjadi pada tanggal 15 Februari 2025. Pemicunya, KDR dituduh telah melakukan pencurian hasil penjualan air galon yang dikelola Ponpes total senilai Rp700.000. Penganiayaan itu didasari klien kami disuruh mengaku uang dari hasil penjualan galon itu kemana duitnya. Jadi semuanya yang dituduhkan ke klien kami itu total Rp700.000, kata Heru saat dihubungi wartawan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. 2 hari yang lalu. Kepada tim kuasa hukum, korban mengaku jika ia dianiaya dalam 2 waktu berbeda. Setiap kalinya penganiayaan dilakukan, KDR dibawa ke dalam salah satu ruangan di lingkungan Ponpes. Korban mengaku dipukuli beramai-ramai hingga disetrum. Ya Allah, Ora Aji tenan, tidak manusiawi. Di Ponpes itu kan ada kamar. Nah, itu dimasukkan ke kamar, lalu 13 orang itu menghajar, informasinya diikat, ujarnya. Ya Allah, kayak binatang ini. Dengan cara dipukuli beramai-ramai, disetrum, dipukul dengan menggunakan selang ibunya. Menurut Heru, orang tua kliennya setelah itu juga sudah mendatangi ke Ponpes untuk memberikan uang ganti dengan nominal total sejumlah Rp700.000. Jadi yang dituduhkan ke klien kami itu ada yang 20.000, 60.000, terus kekumpul hingga jumlah Rp700.000 sehingga keluarga sudah ke sana, sudah dikembalikan. Heru melanjutkan, kliennya sudah membuat laporan polisi di Polsek Kalasan dengan nomor STTLP-22 Romawi 2 /2025 /Sek
KLS garis miring Polresta, SLM garis miring Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 16 Februari 2025. Akan tetapi, penanganan kasus selanjutnya dialihkan ke Polresta Sleman. Dari informasi penyidik, 13 orang yang terdiri dari 9 dewasa dan 4 orang di bawah umur telah ditetapkan tersangka namun belum ditahan. Artinya bahwa memang terbukti menganiaya. Namun dari 13 orang yang ditetapkan tersangka itu, belum ada satu pun yang ditahan karena pihak yayasan mengajukan penangguhan penahanan, kata Heru. Heru mengatakan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, namun oleh keluarga langsung dibawa pulang, dan saat ini korban telah dibawa oleh keluarganya kembali ke kampung halamannya di Kalimantan untuk mendapatkan perawatan lanjutan oleh psikiater. Sempat di Rumah Sakit Bayangkara, tapi langsung dibawa pulang untuk perawatan lebih lanjut karena kondisinya kayak orang umum, makanya sekarang lanjut ke psikiater, ujarnya. Tim kuasa hukum sungguh menyayangkan peristiwa dugaan kekerasan ini. Apalagi ini terjadi di lingkungan sebuah lembaga pendidikan mengedepankan pemberian agama. Yang kami sayangkan, dari pihak pengasuh, dari pondok, kok sama sekali tidak ada komentar apapun, cuma lawyernya dan yayasan, sedangkan ini adalah santrinya, katanya. Pihak keluarga ingin agar kasus ini bisa dituntaskan, apalagi kejadian tersebut berlangsung di lingkungan pondok pesantren. Dari keluarga korban berharap kasus ini bisa dituntaskan segera, karena tidak layak ketika sebuah pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya mengedepankan pembinaan agama malah membiarkan peristiwa kekerasan tersebut terjadi di dalamnya. Terpisah, Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Ermin Wibowo, saat dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut, mengatakan bahwa pihaknya masih berproses menangani peristiwa ini. Itu kita tangani, sekarang berkas sudah jalan, kata Edi saat dihubungi wartawan kami. Edi tak membantah soal sudah adanya penetapan tersangka dalam perkara ini. Terkait mereka yang belum ditahan, Edi hanya dibilang sebagian pelaku masih berstatus bawah umur dan proses penanganan perkara masih berlangsung. Itu akan ada di bawah umur. Kemudian itu kemarin dari korbannya sendiri mau mengajukan RJ atau restoratif justice. Tapi kita tunggu, kita menunggu laporannya dari mereka, pungkasnya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau tidak percaya informasi ini bisa dilihat di jogja.com. Ya, kaum muslimin ya, itu tadi informasinya kaum muslimin ya. Satu persatu kebobrokan pondok pesantren yang dikelola oleh para pembenci dakwah sunnah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kejadian-kejadian yang seperti itu bukan tanpa sebab kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar makar-makar mereka kaum muslimin. Selama ini yang di framing oleh mereka, ya, framing dengan framing yang buruk, itu adalah dakwah sunnah dan orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Tapi sekarang ya coba lihat kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya kalau memang orang-orang Aswaja itu mikir, ya, melihat ceramah-ceramahnya dari Miftah saja itu udah nggak bakal kepake sebenarnya. Ya gimana mau diambil ilmunya? Sementara kalau menyimak ceramah-ceramahnya Miftah itu isinya na'udzubillah min dzalik. Ya kita tahu sendirilah kaum muslimin ya. Begitu banyak ceramah-ceramah dari Miftah. Isinya ya Allah, bukannya memperbaiki kaum muslimin tapi justru malah mengajak kaum muslimin kepada kerusakan kaum muslimin ya. Dan kita tahu Miftah ini salah satu pembenci para dai sunnah kaum muslimin ya. Ya siapa yang tidak tahu ya, Miftah pernah menyebut Ustadz Firanda dengan sebutan apa, pernah memusuhi Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan secara umum lah ya, Miftah itu membenci orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Tapi sekarang coba kalau kejadian seperti ini ya, apakah ini menunjukkan bahwa pondok pesantren Ora Aji itu pondok pesantren yang berkualitas? Ya, dan silahkan bandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi. Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan sampai nanti sampai hari kiamat nggak akan terjadi hal-hal yang memalukan seperti yang terjadi di pondok pesantren Aswaja kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.